Dan ini juga tidak lepas dari memang tadi benar ada dukungan dari owner yang memang percaya banget sama si KKIM ini. Gitu. Walaupun gue tau lah latar belakangnya kenapa akhirnya KKIM yang dapat jadi pelatih. Kenapa? Ya pokoknya adalah. Nah, kalau ngomong ya setengah-setengah. Enggak, ibaratnya gini. Kalau ada kontroversi seperti itu kan tentu akan ada pemain yang merasa dirugikan. Pemain itu dari mana? Dari klub. Mungkin klubnya juga akan dirugikan, nggak dapat penalti lah atau mungkin gol yang nggak yang kontroversi. Tapi emang yang sering marah pasti ya yang klubnya kalah. Ya itu. Kalau klubnya menang mau gimana? Diam aja. Tadi juga udah disenggol nih bagaimana persaingan di papan bawah untuk mengamankan dari jeratan degradasi. Kita lihat persaingan di zona degradasi juga lumayan ketat, masih tarik-tarikan, masih saling sikut. Ada PSIS Semarang di posisi juru kunci sekarang, ada PSS Sleman, Barito Putra, Semen Padang baru saja keluar dari zona merah. Terus ada Persis Solo dan MU, Madura United. Ini gimana nih? MU-nya ada 2 loh. Malut United, United juga. benar. Cuma beda nasib ya. Ya memang sekarang kan ada 7 tim ya yang ibaratnya masih berpeluang. Yang paling agak sedikit aman tuh Persik Kediri. Mereka hanya tinggal butuh 1 menang lagi lolos lah. Ibaratnya dari degradasi gitu. Yang selebihnya kayak Barito Putra, Semen Padang, Persis Solo, PSS Sleman, PSIS Semarang. Itu masih berjibaku tuh. Masih tarik-tarikan, masih deg-degannya masih lumayan luar biasa nih mereka masuki 3 pekan terakhir di Liga 1 ini. Jadi memang yang menarik adalah nanti ketika PSIS di laga terakhir ketemu Barito Putra. Itu penentuan banget tuh. Itu benar-benar menjadi kunci di antara 2 tim ini. Sekarang PSIS berada di bawah, mereka masih terus berupaya setelah ya banyak sekali ya faktor internal juga yang mempengaruhi mereka sehingga performanya drop banget musim ini gitu loh. Yang pasti saya ngelihat ini bakal sangat panas dan bakal sangat seru. Semen Padang udah mulai keluar sedikit-sedikit, Madura United udah mulai performnya oke gitu. Persis Solo nih masih agak naik turun, agak deg-degan juga, bisa dikejar sama Barito. Barito nih yang beberapa musim terakhir ini sering keluar lubang jarum. Selamat terus. Nah apakah musim ini bisa selamat lagi, itu yang menarik juga tuh. Oke, kalau menurut Bung Binder, sebenarnya udah kelihatan belum sih mana nih tim-tim yang kayaknya udah gak bisa diselamatin nih? Wah gak bisa, gak kelihatan. Gak kelihatan sekarang karena PSIS pun walaupun di bawah secara matematis masih bisa. Mereka masih bisa survive. Tergantunglah performa dari timnya. Tapi kan yang menjadi persoalan pada saat ada masalah internal kan, kita lagi-lagi bicara soal financial club. Ya kan, kalau financial clubnya gak sehat, ya tentu akan mempengaruhi kepada para pemain. Meskipun yang gua ngelihat di atas lapangan ya para pemain ya fight, bola dikejar juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang ada beda kan, secara psikologi kan tentu beda. Ya kan, dan memang tidak menjamin juga bahwa klub yang financialnya sehat akan selalu menjadi juara, enggak juga, gak menjamin. Tergantung kepada para pemain. Tapi kalau yang gue ngelihat yang penting dalam beberapa match terakhir ini bagaimana wasit yang bisa tegas. Betul. Nah ini kalau gue sih pengennya sih seperti itu. Iya, yang penting ini wasit tegas. Jangan ada kontroversi. Ya kan banyak yang mengatakan udah ada VAR sekarang, betul. Tapi VAR kan bukan robot. Ya benar. VAR ada manusianya juga, ada wasit juga. Ya kan beberapa kejadian yang VAR tidak cek. Ada kejadian yang mereka cek ternyata ada kartu merah. Ya kan, jadi ini belum konsisten. Mungkin karena memang baru musim pertama. Musim pertama kan ini VAR. Tapi kita juga perlu bersyukur ada VAR di liga kita. Ini terobosan juga dari federasi. Ya kan, ini juga untuk memperbaiki kita punya peringkat juga. Biar waktu efektif juga lebih banyak. Sekarang injury time bisa 7 menit. Itu Kediri kan cetak gol. Karena di masa injury time ketika ada ini, ada pemain butuh perawatan apa, wasit itu hitung. Diwajibkan dia harus hitung. Jadi maka itu sering terjadi gol di masa injury time. Yang gue berharap ya mau siapapun tim yang selamat ya bagus. Tapi wasitnya juga harus tegas. Kan sekarang yang akhir-akhir ini yang lagi rame ini apa kan? Semua wasit. Bicara, hampir semua tim. Gak semuanya, hampir semuanya bicara apa? Wasit. Walaupun wasit juga manusia ya kan? Nah tapi kan gimana caranya mereka bisa tegas? Ya kan? Jangan nanti di satu match ada yang tegas, di satu match ada yang kurang tegas. Jadi harus ada standar yang jelas. Akhirnya supporter teriak. Ya kan, yang itu
Soal Semen Padang juga kan? Ya, tapi gue gini juga ngelihat dari fenomena klub-klub ini sekarang di akhir-akhir sering kejadian kayak gini ya. Yang jadi kambing hitam itu wasit. Padahal performa pemainnya juga drama di akhir musim biasanya. Iya, drama di akhir musim itu selalu gitu. Pasti jadi kambing hitamnya wasit memang mayoritas. Kalau ada keputusan kontroversial. Iya, kalau ada keputusan kontroversial. Tapi kan emang banyak justru keputusan kontroversial terjadi di akhir musim. Di laga-laga krusial. Iya. Walaupun tidak di semua match. Benar. Tapi kan tinggal balik lagi ke klubnya ataupun pemainnya ya. Kalau lu bisa tampil oke, bisa tampil perform di sebuah pertandingan, mau lu dicurangin kayak apa? Iya. Kalau udah unggul 3-0 susah juga ya. Susah juga. Contoh misalnya final Piala Asia U17 kemarin. Uzbekistan kurang apa coba? Iya, kalah 2 kartu merah lawan Arab tuan rumah, tetap bisa juara, tetap bisa menang, nyetak 2 gol. Dengan jumlah pemain yang sedikit. Dengan jumlah pemain yang sedikit gitu loh, tetap bisa juara. Nah, ini kan bisa jadi salah satu ini juga lah. Maksudnya contoh juga gitu loh. Jadi balik lagi ke diri timnya sendiri. Dan pemain-pemain Uzbekistan juga merambah ke banyak negara ya, termasuk di Indonesia tuh ada tuh di era Harmoni Kesamaan. Kalau itu kan Lau yang sering bermain dengan pemain Uzbekistan itu. Katanya. Oke, kita lihat nanti dinamika degradasi juga akan seperti apa. Karena kalau ngomongin degradasi dan juga promosi ini juga seru. Karena di musim ini ada tim promosi yang baru ya let's say debutan ya di Liga 1 baru promosi. Tapi langsung luar biasa performanya. Malut United, udah disebut sih MU katanya, versi MU yang di atas ya. MU yang di Inggris ya. Bukan MU yang di Inggris. Kan di papan bawah. Tapi udah selamat, tapi minimal udah selamat lah dari degradasi juga. Oke, Malut United. Bung Binder dulu lah. Malut ya ini kan sebuah kejutan. Tim promosi bisa berada di atas dan mereka bisa bermain di kompetisi Asia. Dan satu hal yang bagus kan dilatih oleh pelatih lokal kan, satu-satunya pelatih lokal. Imran yang memang sebetulnya belum banyak pengalaman. Seberapa banyak sih pengalamannya? Pernah jadi caretaker di PSIS, pernah kalau nggak salah di PSIM, hanya berapa match. Dan berangkat dari SSB ya? Nah itu. Dari pembinaan. Iya, dan kemudian sekarang di Malut dia dikasih kepercayaan yang penuh. Halo Kakak Im. Artinya kalau ada kepercayaan penuh, dia dikasih kuasa. Ownernya juga sabar, ownernya juga full support, pemain yang dia perlukan dibawa. Karena gue masih ingat di putaran pertama Malut para pemain asingnya tidak semuanya perform. Itu putaran kedua ada dua pemain asing yang baru. Yang jadi di awal-awal itu dengan skuad yang dianggap mewah, tapi kok gitu-gitu aja gitu performanya di awal. Karena di Liga 1 itu materi pemain asing itu sangat menentukan. Benar. Sangat amat menentukan. Kalau pemain asingnya nggak sesuai. Grade berapa dulu? Ya maksudnya ya kita tahu lah kalau di Indonesia kan yang diambil minimal dalam kasta keberapa gitu. Dia bermain di luar. Contoh seperti Semen Padang. Semen Padang first half of the season kacau kan? Kacau. Tapi putaran kedua banyak pemain-pemain asing baru lumayan. Mereka paling tidak sekarang bisa keluar dari zona degradasi. Pelatihnya pun beda. Nah ini sama juga dengan Malut. Materi pemain juga sebetulnya menentukan. Tapi above all, nah ini kan ada peran dari Imran. Karena konsep permainannya tidak berbeda, mau ada pemain baru kayak mau pakai pemain yang lama. Berarti sebenarnya butuh trust juga dari owner ke pelatihnya ya, dan kesempatan harus. Kalau gue pernah berbicara dengan beberapa pelatih, nah yang problem itu kalau nggak sabar. Karena berapa match nih kalah, udah. Bukan cuma dari manajemen sih, supporter juga. Supporter juga. Iya. Bahkan kalau lo inget, KKI itu pernah ada ibaratnya kayak di demo sama supporter Malut, Imran out ada. Pernah ada. Iya, pernah ada. Di Liga 1 di Liga 1 ini dong, di Liga 1 ini. Jadi memang sebenarnya kalau gue bilang KKIM ini adalah penjaga marwah pelatih lokal. Kalau bisa gue bilang untuk sekarang musim ini bagaimana dia bisa membuktikan pelatih lokal bisa bersaing dengan pelatih asing. Nah, sekarang begitu bejibun di tengah tuntutan tekanan yang sangat luar biasa di kompetisi kasta tertinggi kita gitu. Dan ini juga tidak lepas dari memang tadi benar ada dukungan dari owner yang memang percaya banget sama si KKIM ini. Gitu. Walaupun gue tau lah latar belakangnya kenapa akhirnya KKIM yang dapat jadi pelatih. Kenapa? Ya pokoknya adalah. Kalau ngomong ya setengah-setengah. Enggak, ibaratnya gini. Kalau KKIM ini kan ada faktor kedekatan juga yang maksudnya antara owner juga. Iya, owner juga memang punya kedekatan juga dengan KKIM. Maksudnya memang gue percaya nih tim ini kalau pelatihnya lu nih waktu dari Liga 2 ya. Waktu dari Liga 2 nih sejarahnya seperti itu loh ibaratnya. Gue pengen
Ibaratnya yang putra daerah lah, putra daerah. Ya. Jadi putra daerah, walaupun KKIM kan Malukunya Tulehu ya, bukan dari Maluku Utara, tapi Maluku. Ya udah, gue pengen lu yang mencoba mengangkat, ya akhirnya diberikan kepercayaan itu sama KKIM mampu menjawab itu gitu. Kepercayaan itu dengan baik, mampu membawa tim ini promosi, kemudian sekarang bisa bersaing, walaupun memang secara materi pemain, ini pemain-pemainnya lumayan luar biasa loh. Nah, bahkan ada rumor kan nilai kontraknya tinggi. Sayuri bersaudara itu yang kabarnya memecahkan rumor transfer di Liga Indonesia untuk pemain lokal gitu. Tapi memang secara materi pemain memang cukup kuat gitu loh. Lokalnya juga bagus. Iya, lokalnya juga bagus. Jadi bisa bersaing gitu loh. Jadi memang KKIM ini menjadi salah satu ya fenomena tersendiri di Liga 1 kali ini. Ya gue salut lah sama dia bisa menunjukkan itu dan akhirnya berbuah manis. Apa kunci yang dimiliki KKIM bisa ngehandle pemain-pemain hebatnya itu? Dia bagaimana punya kedekatan emosional dengan para pemain. Rata-rata kan ini adik-adiknya dia memang kan. Ibaratnya kayak Mana Hati lah, kemudian si Alwi Slamet segala macam. Ataupun yang lain-lain anak-anak Maluku yang lain itu kan memang pasti respect kepada KKIM gitu. Dengan figurnya dia sebagai mantan pemain timnas, kemudian dia juga punya prestasi gitu di level punya mental juara dan bisa di-sharing juga ke para pemain ya. Betul, dan itu yang menjadi salah satu kunci sih menurut gue bagaimana para pemain itu yang penting kan bisa respect ke pelatihnya. Jadi enak aja gitu kalau pelatih untuk bisa mengarahkan strategi seperti apa yang ingin dimainkan, pasti para pemain itu juga dengan nyaman untuk mengikutinya ketika ada saling respect di situ. Itu jadi kunci. Dan pelatih itu kan harus kasih hasil. Jadi walaupun dia kenal owner ya gak ada hasil. Iya nggak mungkin. Kalau kenal owner ya itu tadi istilahnya si owner ini memang tetap ingin ujung-ujungnya hasil juga kan ya, prestasi juga gitu. Imran pada saat melatih PSIS meskipun hanya 7 atau 8 match tapi PSIS mainnya bagus. Dan ada banyak mantan pemain PSIS yang dia bawa ke Malut. Karena dia kenal mereka di usia mudanya. Udah sama-sama tahu ya. Udah sama-sama tahu. Jadi dan tahu gampang ikutin konsepnya kan lebih mudah dan kita semua berbicara tentang Persib yang punya defensive record bagus. Ya Malut punya defensive record kedua. Terbaik. Secara produktivitas gak kalah jauh juga dari Persib Bandung. Tapi lagi-lagi gue banyak bicara dengan pelatih, materi pemain itu juga menentukan. Pelatih bisa bagus, tapi kalau materi pemainnya dia tidak dapat sesuai dengan konsep yang dia mau jalankan, gak akan jalan juga tim. Jadi materi pemain juga menentukan, terutama materi pemain asing. Karena tim lain pakai juga pemain-pemain asing kalau bisa yang lebih baik, lebih bagus. Kalau dari filosofi mainnya Malut, ini lihat dari posisi KKIM waktu main sebagai gelandang serang ya, lumayan dipengaruhi nggak? Iya pasti, filosofi itu pasti dia dengan filosofi dengan strategi yang diterapkan sekarang memang banyak mengandalkan pemain sayap ya. Pasti dengan kekuatan yang dia punya dari pemain sayap yang dia miliki gitu loh. Yang pasti itu sangat mempengaruhi bagaimana dengan cara filosofi dia menerapkannya itu ke klubnya dia dengan ketika dia masih aktif itu sebagai gelandang kreatif gitu ibaratnya ya itu memang coba ditanamkan sama dia dengan permainan yang atraktif untuk timnya gitu. Nah, dengan banyaknya pelatih-pelatih asing, ini kita ya kayak tadi ya, kita cuma punya satu pelatih lokal di Liga 1 musim ini. Satu hal yang bagus atau sebaliknya? Enggak, kalau sebelumnya kan ada juga beberapa pelatih lokal. Henry Susilo. Tapi di pertengahan jalan kan mereka akhirnya kan diberhentikan. Haji Santoso, Henry Susilo, Coach RD. Karena seiring dengan performa timnya juga. Kan? Tapi kalau bagi tim seperti Malut yang promosi kan tentu di musim pertamanya bukan untuk menjadi juara, bukan untuk bersaing di papan atas juga. Mungkin prediksi awal papan tengah mungkin ya? Iya, yang penting survive. Tapi kita bicara Malut, Biak juga oke. Iya betul, Biak juga oke. Artinya kan ada 2 tim promosi yang bisa survive meskipun Biak bukan pelatih lokal. Ya artinya bagi tim promosi yang penting survive dulu, tapi Malut yang gue ikutin pemberitaannya, bahwa musim depan target mereka lebih tinggi lagi. Pasti dengan prestasi yang sekarang pasti targetnya akan lebih tinggi sih. Pasti bisa juga untuk bersaing menjadi juara. Benar. Apalagi kalau memang kabarnya benar akan ada beberapa mantan pemain Persib yang gabung. Kan isunya kan seperti itu. Artinya dia akan bawa pemain-pemain yang sudah punya mental juara karena back to back juara. Dan itu bisa saja nanti berhasil bagi Malut. Tapi kalau mereka bagus loh itu. Kalau lihat dari tim promosi bisa langsung meramein posisi 4 besar, gue jadi inget Chievo Verona musim 99 2000. Ya kan dia baru promosi langsung 4 besar tuh. Iya benar-benar. Langsung gila juga. Ipswich juga pernah. Oke. Mungkin gini ya, dengan pelatih-pelatih asing banyak ini
sisi positifnya ya. Apakah ini bisa melecut pelatih-pelatih lokal untuk bisa upgrade? Iya, pasti. Pelatih lokal itu sekarang dituntut ya untuk bisa terus upgrade ya dengan tuntutan yang sekarang persaingannya semakin sengit, semakin ketat, pastinya dituntut untuk upgrade karena sekarang level AFC Pro kita itu pelatih masih minim. Yeah. AFC Pro itu kan yang bisa melatih Liga 1 ya. Itu masih belum banyak lah. Walaupun sekarang ibaratnya melebihi dari jumlah kontestan klub Liga 1, tapi kita butuh lebih banyak itu untuk sebenarnya di development. Di level grassroots gitu untuk melatih biar nih para pemain yang ada di SSB itu dapat pelatihnya memang benar-benar pelatih yang berkualitas. Ya jadi dia tahu nih untuk membenahi teknik dasar. Jadi nggak ada lagi nanti urusan membenahi teknik dasar di level profesional ataupun timnas ya, terutama di level senior gitu. Nggak ada lagi tuh istilah ntar ajarin passing lagi lah katanya. Benar. Ya seperti itu. Jadi memang timnas masih belajar passing ya. Ini kita harus mengejar ketertinggalan itu dulu lah untuk lisensi itu untuk memperbanyak terus dan sekarang itu memang sudah dilakukan sama federasi untuk pengembangan dari pelatih itu karena kita juga sudah dapat keistimewaan bisa menggelar sendiri sekarang kursus untuk level AFC. Mahal nggak sih lisensinya? Mahal, Bu. Nah, itu lumayan kalau level jadi satu kendala juga buat pelatih kalau misalnya pengen punya lisensi. Iya, memang bahkan yang level AFC Pro itu bisa nyampe 200 juta loh. Wow. Dan ada subsidi nggak? Enggak, tergantung. Bantuan. Atau misalnya kadang-kadang biasanya pelatihnya disponsorin sama klubnya. Iya. Tapi ada juga beasiswa dari AFC yang gue dengar. Oh, ada ya? Ada juga. Oke, itu standarnya NEM apa gimana tuh? Enggak, ada yang juga dapat. Bisa jadi ya. Siapa tahu. Ada salah satu pelatih kita juga dapat dari sini. Oh iya, jadi bukan jalur PMDK gitu ya? Enggak. Dapat dan itu biasa pemilihan melalui ini juga kan, melalui federasi juga kan? Iya, biasanya gitu. Artinya itu akan dipilih, tapi kan nggak banyak, biasa 2 orang. Iya. Karena pelatih kita kan banyak. Jadi kalau kita breakdown ya, jadi apa sih yang dialami, tantangan yang dialami oleh pelatih-pelatih lokal untuk bisa setara dengan pelatih-pelatih asing? Ya sebetulnya kalau kita katakan setara atau enggak kan tergantung ini performa tim juga. Iya, kan? Jadi indikatornya tetap itu ya? Iya, karena kata kunci cuma satu, kesempatan. Itu. Yang beda kan itu doang, nggak ada kesempatan dan kesabaran. Iya. Kesempatan dikasih tapi 5 match udah lo out. Iya. Gimana nanti dia bisa? Jadi walaupun udah punya FC Pro tapi 5 match kalah terus. Nah itu sama aja gitu. Memang tuntutan dan itu bukan cuma untuk pelatih lokal kan? Pelatih asing juga gitu. Sama juga. Iya benar. Iya klub-klub kita banyak yang nggak sabar. Iya nggak sabar di awal. Itu karena supporter juga. Iya pasti. Kan out. Bahkan abis pramusim langsung pecat ada loh, kita pernah kejadian kan? Ada. Iya, jadi pernah juga. Jadi memang itu tuntutannya tinggi, luar biasa. Nggak salah tempo hari. Iya. Tapi artinya gini, situasi hari ini pelatih asing mendominasi. Ini nggak ada masalah karena kalau kita ngomong industrialisasi sepak bola di negara lain pun nggak ada masalah. Iya. Inggris saja banyak. Atau kalau di kita karena kita masih negara berkembang, kita masih mencoba bebenah sana sini, kita harus ada pembinaan nih termasuk pelatih gitu. Kan kalau sekarang kan kursus kepelatihan kan lebih mudah. Betul. Dari PSSI bahkan sampai ke asprof mereka. Iya. Karena gue kenal seseorang yang profesional biasa, pekerja juga dia ngambil kursus kepelatihan. Oh iya. Iseng-iseng gampang. Iya. Gampang sekali. Dia ngambil melalui salah satu klub di sini, dia udah dapat sampai C. Oke. Gampang, aksesnya gampang. Kalau dulu ini menurut dia yang dia cerita dulu tuh yang seharusnya gak ada birokrasi ya, tapi ada birokrasi dulu. Dulu ya. Tapi kalau sekarang gampang, apply, bayar, ikut. Dia udah ikut sampai C. Cuman kan karena memang dia gak mau nanganin klub. Dia orang biasa yang ingin tahu, yang nanti mau buka akademi. Jadi kalau mau buka akademi. Ini kayaknya gue kenal nih. Siapa? Oh, bukan ya? Enggak. Orang, gue ketemunya juga di tempat lain kok, bukan di broadcasting. Dan memang orangnya suka dengan bola. Dan dia ada rencana untuk buka akademi juga. Jadi perlahan-lahan dia akan upgrade. Tapi gak sampai AFC Pro. Palingan sampai B dia. B ya? Sampai B buka akademi, nanti taruh pelatih-pelatih yang lebih tinggi. A gitu. Kayak begitu, karena banyak yang ngelihat potensi membuka akademi ini baik. Asalkan pelatih-pelatihnya yang sertifikasinya tinggi. Dan metode pelatihannya juga memang harus disesuaikan dengan kelemahan. Kelemahan para pemain muda kita, apa kelemahan para pemain muda kita? Nah teknik dasar ya itu yang dibenahi dulu. Itu kan harusnya dan fisik. Fisik, ya. Jadi teknik tinggi tapi fisiknya nggak nopang juga ya. Berat juga kecuali gitu. Messi. Ya. Lo iya dong, Messi kan natural. Sama ini juga mindset bermain pemain muda. Karena kan gue sering lihat ya kompetisi usia muda gitu, pertandingan gitu. Pemain-pemain muda kita punya fisik oke.
ada yang kualitasnya juga oke gitu, tapi cara bermainnya nggak efektif. Kurang dewasa ya? Iya, kurang taktis ya? Kalau kurang dewasa kita ngomong ke anak kecil kan nggak mungkin juga. Ibaratnya tapi, cara bermainnya itu nggak efektif. Iya. Kebanyakan lari. Beda kan maksudnya. Kalau itu kan case khusus, levelnya beda gitu. Tapi memang secara umumnya memang cara mindset bermain mereka itu juga perlu terus ditanamkan. Bagaimana caranya bermain yang efektif. Gak melulu lari aja terus. Kan kebanyakan lari. Benar. Jadi nggak taktis, nggak efektif, capek akhirnya. Itu dia. Bukannya main enak, main taktis, ini jatuhnya main capek. Enggak, kalau menang mungkin nggak capek. Iya, kalau menang nggak capek. Nah, masalahnya kan kalau lagi kalah, emosi. Kan bisa aja, kan manusia namanya. Iya, benar. Oke, kalau standarnya di kita emang udah pas berarti ya untuk pelatih head coach di satu klub itu AFC Pro ya? Iya, AFC Pro. Memang harus gitu karena di Asianya kan memang disyaratkan itu. Iya. Dari AFC. Iya, kalau di bawah itu hanya bisa menjadi caretaker ya? Bukan bisa asisten. Kalau Bang Bes itu kan ada kalau nggak salah. Enggak, asisten. Jadi asisten, kalaupun misalkan nanti pelatih dipecat jadi caretaker itu paling cuma 4 pertandingan. Iya. Nggak bisa lama-lama. Jadi pelatih definitifnya harus AFC Pro. Harus AFC Pro. Iya. Oke, kita lihat juga di musim ini tadi sebenarnya udah disenggol sedikit soal squad dari salah satu tim yang lumayan impresif di musim ini, Dewa United dengan beberapa nama yang mungkin ini sudah menjadi buah bibir bahkan sempat ini kayaknya dipanggil timnas atau sudah dipanggil timnas seperti Ricky Kambuaya, kemudian Egy juga lagi luar biasa semenjak gabung atau main di Liga Domestik dari 2 musim belakangan ini dan juga pemain-pemain lainnya. Dewa United gimana menurutmu, Binder? Ya kalau menurut gue permainan terbaik ya dari Dewa United. Kalau mau nonton permainan yang menghibur memang Dewa United. Iya ya. Sering banyak cetak gol, banyak create chances. Ya. Terlepas mereka gak menjadi juara ya, tapi itu filosofi mereka. Benar. Mereka sudah mempertontonkan sepak bola yang indah ya, yang atraktif. Orang suka kan. Benar. Dan pokoknya yang penting mereka kan punya filosofi dari pelatihnya. Yang sama juga coba lihat Dewa United dengan pelatih sekarang ini, Jan Olderi Kering pada saat awal. Pada saat dia belum mendapat materi pemain seperti sekarang. Ya kan, ada isu juga mungkin dia akan diberhentikan juga. Tapi pada saat dia dapat materi pemain istimewa seperti sekarang, jadi kan ini tim walaupun nggak menjadi juara, tapi paling tidak mereka bisa menekan Persib dan mereka tidak kalah dari Persib. Imbang dan menang. Artinya kan kalau pada saat pelatih ini dikasih materi pemain dan seharusnya tim seperti Dewa itu bisa lebih baik lagi sih. Artinya gak ketinggalan poin sampai 10. Iya benar. Gak mungkin kalau ketinggalan poin ya mungkin 2, 3. Dikejar terus tuh Persib sampai akhir. Ini masalah adaptasi atau gimana? Ya kalau menurut gue sih bukan adaptasi juga tapi mental sih. Iya, jadi memang kalau sejak awal musim Liga 1 itu yang gue lihat Dewa United ini salah satu kandidat juara dengan materi pemain yang dia datangin ya luar biasa di awal musim itu. Jadi memang kemarin agak sedikit surprise juga mereka banyak buat keplesetnya. Ya di saat mereka ingin mengejar Persib yang itu membuat Persib itu menjadi ya udah nyaman di puncak klasemen. Secara tekanannya tidak terlalu luar biasa lagi gitu dengan jarak 8 hingga 8 poin ya. Dan Persebaya pun pernah di atas. Persebaya pun materi pemainnya bagus loh. Iya. Bagus banget loh. Dia dibandingkan musim lalu ya lebih baik sekarang. Mereka lumayan mendatangkan para pemain yang oke lah, Francisco Rivera, Flavio Silva segala macam. Tapi memang Dewa United ini adalah salah satu tim yang gue bilang lumayan istimewa. Bisa taruh Taisei Marukawa, kemudian ada Jaja di situ. Terus Alexis Mesidoro bisa dijadiin satu ibaratnya di situ. Sebenarnya kan ini tim bertabur bintang. Benar. Ditambah lagi ada Egy di situ, pemain level nasional juga. Ya memang luar biasa. Ricky Kambuaya juga ada di situ. Jadi memang Dewa United ini kalaupun nanti ke Asia, gue berharap mereka bisa berbicara banyak di AFC Challenge League. Karena kan kita harus lewat babak playoff nih ya. Setidaknya lolos ke fase grup dan mereka bisa menyamai setidaknya prestasi Madura United. Kalau Dewa United pun juga dengan Persebaya misalnya nanti yang lolos atau jadi peringkat kedua, ya kita berharap juga seperti itu. Kalau Malut lolos seru juga. Malut lolos Asia. Iya benar. Iya kan ada pelatih lokal kita juga. Pelatih lokal kita di sana betul. Kita lihat bagaimana pengalamannya ya kan. Dan Malut United kan pemain-pemain lokalnya juga seperti Yakob Yance itu ya juga label timnas. Iya betul. Iya. Kan bagus permainan mereka. Benar. Oke, kita lihat juga kalau dari segi individu ya, dengan materi pemain yang bagus tadi, per individunya kan bagus juga. Alex Martin cetak gol banyak. Iya, top scorer ya. Iya, top scorer. Egy juga subur dan pemain-pemain lainnya. Artinya kalau secara individu
Nggak salah dong Dewa United misalnya mendatangkan pemain-pemain ini. Wajar sih Alex Martin jadi top scorer, yang penyuplainya juga luar biasa. Pemain enak banget ibarat itu, dia tinggal nyeplosin ibaratnya. Tapi memang kualitas Alex Martin juga luar biasa di depan gawang lawan. Tajam memang ini pemain itu. Memang luar biasa. Dari sebelumnya juga memang udah bagus. Memang udah bagus di Bayangkara, betul. Memang udah bagus, ditambah lagi penyuplainya juga luar biasa gitu. Jadi makin enak dia untuk sekarang. Ya. Kita lihat juga ada beberapa kontroversi ya. Yuran Fernandes ini masih anget-anget lah ya, walaupun udah minta maaf nih. Dia ngomong apa namanya, liga kita bercanda ya. Tapi kalau mau serius keluar. Ada korupsi kayak gitu ya. Segala macam. Gitu ya. Ini gimana? Ya itu yang gue ngomong tadi, bahwa dia kan sebetulnya kan kecewa ke wasit. Iya. Ya kan bukan kecewa ke operator, bukan juga kecewa sebetulnya kepada federasi. Karena kan dia mengatakan soal wasit. Tapi kan cara dia membuat posting itu kan sepertinya emosional. Dan dia juga sudah meminta maaf kan. Tapi kan lagi-lagi permasalahannya di mana? Ya kan di pengadil. Kalau seandainya gak ada, kalau menurut dia itu dia gak merasa dirugikan, buat apa juga? Dia sampai marah-marah begitu kan. Cuman dengan dia membuat posting itu kan juga sebetulnya kan gak, kalau orang lain berpikir ini kan bukan cuma aspek sepak bola nih postingnya. Takutnya kalau orang lain berpikir seperti itu kan, maka itu dia kemudian perlu meminta maaf. Tapi ya memang kalau soal kecewa atau marah kepada wasit kan sebetulnya bukan cuma Yuran. Iya kan. Iya, kan banyak. Mungkin pemain lain nggak mau begini. Iya benar. Kan? Gini, sebenarnya kalau dibilang kompetisi kita itu sudah baik ya enggak juga. Sudah baik-baik sempurna ya enggak juga. Memang masih banyak kekurangan lah. Apalagi kan masih adalah klub yang nunggak gaji, terus dari segi infrastruktur juga masih adalah yang kurang, kemudian dari segi kualitas permainan juga masih ada yang kurang gitu. Tapi memang sering berjalannya waktu kan ada pembenahan yang dilakukan, perbaikan, development dari wasitnya. Katanya wasit dikritik kan, ada development dari wasit yang sekarang lagi gencar juga dilakukan sama federasi. Kemudian dari segi infrastruktur VAR diadakan itu. Sebenarnya kan itu untuk mereduksi semua minus-minus yang dulu-dulu nih yang parah gitu. Renovasi stadion. Renovasi stadion juga ditambah dibantu sama pemerintah kan juga oke kan. Itu kan karena kan memang ada kedekatan antara federasi dengan pemerintah. Itu yang menurut gua bagus. Jadi ada support dari pemerintah. Jadi kita bisa ngelihat dengan kolaborasi lah ya ngomongnya. Ini kan jadi secara politikal terbantu juga ya. Ya artinya kan kalau pemerintah support ya begini aja. Untuk event di Indonesia saja, mau Piala Asia, Piala Dunia kan harus ada support pemerintah. Tanda tangan presiden. Dan sekarang pada saat pemerintah support juga untuk pembenahan liga kita ini kan bagus. Iya kan? Cuman memang kan ya namanya federasi kan mereka juga gak bisa langsung semua dalam satu season. Benar. Kita juga kalau mau gak bisa semalam ya. Kita kalau mau menuntut semua nih gak bisa juga, tapi ada langkah-langkah yang diambil. Ada progresnya ya. Yang penting ada progres. Nah kayak sekarang VAR dipakai, gue yakin setelah ini akan ada evaluasi. Dan VAR ini di mana minus poinnya. Nah nanti untuk musim depan yang kita harapkan dari minus point itu bisa menjadi plus. Agar kalau bisa ada terobosan-terobosan lain lagi. Karena begini, kalau ada kontroversi seperti itu kan tentu akan ada pemain yang merasa dirugikan. Pemain itu dari mana? Dari klub. Mungkin klubnya juga akan dirugikan, nggak dapat penalti lah, atau mungkin gol yang yang kontroversi. Tapi emang yang sering marah pasti ya yang klubnya kalah. Ya itu. Kalau klubnya menang mau gimana? Diam aja. Ya kan? Ya itu bukan cuma di sini, itu di Eropa. Di Eropa juga sama juga. Oke, terus yang rame juga nih dari satu pertandingan yang kemarin berlangsung antara Malut versus Persib ya. Sayuri bersaudara lapor nih karena ada rasis katanya, mengalami rasisme. Itu gimana sih kejadian sebenarnya? Ya itu setelah laga yang sepengetahuan gue ya, setelah laga lawan Persib itu diserang lah sosmednya Sayuri bersaudara itu. Yang memang lebih ironis lagi, lebih mirisnya lagi adalah menyerang sampai ke anak dan keluarganya. Yang ini sebenarnya juga kita kecam ya, harusnya hal seperti ini tuh harusnya nggak ada lagi di Indonesia gitu loh. Karena karena biar bagaimanapun ini adalah aset bangsa loh. Yakob sama Yance gitu. Pemain timnas labelnya sebenarnya. Walaupun kemarin nggak dipanggil ya, tapi mereka labelnya pemain timnas. Yang pasti memang aset bangsa juga, bukan hanya untuk mereka ya, untuk semuanya gitu. Ya nggak ada lagi harusnya hal-hal seperti ini dilakukan di sepak bola Indonesia, karena itu sudah nggak zamannya lagi dan juga sudah apa ya namanya. Kita kayak udah melangkah jauh kemana kok tiba-tiba ada rasis lagi. Kayak gini lagi gitu. Kayak ketinggalan berapa puluh tahun
ke belakang gitu loh. SDM-nya fans ataupun netizen kita kalau misalnya hal itu masih ada. Jadi memang ini harus dikasih tindakan tegas ya? Karena ya, kan ini lapor juga kan? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu agar kedepannya ada efek jerah. Gak ada seperti ini. Tapi kan rasisme ini kan bukan pertama. Dan bukan hanya di Indonesia aja ya? Kalau nggak salah sebelumnya pemain Persebaya ya? Saya lupa siapa. Sama juga kan seperti itu. Dan gak hanya di Liga 1 loh. Di Liga 4 pun kemarin ada juga kali ada. Di Liga 4 yang lagi berjalan nih sekarang putaran nasional itu ada rasisme itu. Jadi memang ya ini kalau perlu ya memang harus dipenjarakan yang itu. Kalau perlu ya sebagai efek jerah nanti sebagai contoh, ya udah dipenjarakan aja yang melakukan rasisme itu. Gitu. Oke.